Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beta Nova Nur Aminah, Minte dari generasi prestasi Nurul Hayat Malang, Cabang Gedangan, akan menceritakan biografi singkat sirah Nabi Muhammad SAW, yaitu Tufail bin Amr ad-Dawsi, pemilik fitrah yang cerdas. Tufail bin Amr ad-Dawsi, namanya Tufail bin Amr bin Tarif bin Ash-ad-Dawsi al-Asdi, adalah kepala kabilah Daus pada masa jahiliyah. Dia termasuk bangsawan Arab yang terpandang, seorang pemimpin yang memiliki karisma serta kewibawaan yang tinggi dan diperhitungkan orang. Periuknya tidak pernah turun dari tungku. Pintu rumahnya tidak pernah tertutup bagi orang-orang yang bertamu. Melindungi orang yang sedang ketakutan, dan membantu setiap penganggur. Di samping itu, dia pujangga yang pintar dan cerdas, penyair yang tajam dan berperasaan halus, selalu tanggap terhadap kenyataan-kenyataan yang manis dan yang pahit. Karya-karyanya mempesona bagaikan sihir. Pada suatu ketika, Tufail meninggalkan negerinya, Tihma atau dataran rendah sepanjang Laut Merah menuju Makkah. Waktu itu pertentangan antara Rasulullah SAW dengan kafir Quraisy semakin nyata. Masing-masing pihak berusaha memperoleh pengikut atau simpatisan guna memperkuat golongannya. Untuk itu, senjata Rasulullah SAW hanya berdoa kepada Tuhannya, disertai iman dan kebenaran yang dibawanya. Sedangkan kaum kafir Quraisy menegakkan impian mereka dengan kekuatan senjata dan dengan segala macam cara untuk menghalangi orang banyak menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tufail terlibat dalam kemelut ini tanpa disengaja, karena kedatangannya ke Makkah itu bukan untuk melibatkan diri. Bahkan pertentangan antara Nabi Muhammad dengan kaum Quraisy belum pernah terlintas dalam pikirannya sebelum itu. Tufail ke Mekah, kedatangannya disambut dengan hangat. Ia ditempatkan di sebuah rumah istimewa. Kemudian para pemimpin dan pembesar Quraisy berdatangan menemuinya. Hai Tufail, kami sangat gembira Anda datang ke negeri kami. Walaupun negeri kami sedang dilanda kemelut, orang yang mendakwakan diri menjadi nabi itu telah merusak agama kita, merusak kerukunan kita, dan memecah belah persatuan kita semua. Kami khawatir dia akan mempengaruhi Anda pula. Kemudian dengan kepemimpinan Anda, dipengaruhinya pula kaum Anda, seperti yang terjadi pada kami. Pesan orang Quraisy kepada Tufail karena itu, janganlah Anda mendekati orang itu. Jangan berbicara dengannya. Jangan pula mendengarkan kata-katanya. Sebab kalau dia berbicara, kata-katanya bagaikan sihir. Perkataannya dapat memisahkan anak dengan bapak, merenggangkan saudara sesama saudara, dan menceraikan istri dengan suami. Mereka terus menceritakan hal yang aneh-aneh kepada Tufail. Mereka menakut-nakutinya dengan keanehan-keanehan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad. Tufail dilarang bicara, bahkan mendengar ucapan Nabi Muhammad dan kaum muslim sedikit pun. Tufail bertemu Nabi pada suatu pagi. Tufail pergi ke masjid, hendak tawaf di Ka'bah, dan mengambil berkah dari berhala-berhala yang ia puja. Hal seperti itu biasa dia lakukan ketika musim haji. Ia menyumbat telinganya dengan kapas. Karena takut mendengar suara Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Tetapi ketika masuk ke masjid, ia melihat Muhammad sedang sholat dalam Ka'bah. Tufail terpesona melihat sholat Nabi yang tidak sama dengan sholatnya. Sedikit demi sedikit ia bergerak menghampiri Nabi, sehingga akhirnya ia berada dekat dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Tufail mendengar apa yang dibaca Nabi. Tufail berkata kepada dirinya sendiri, "Betapa celakanya engkau, hai Tufail. Engkau seorang pujangga yang penyair. Engkau tahu
membedakan mana yang indah dan yang buruk. Apa salahnya kalau engkau dengarkan dia bertutur? Mana yang baik boleh engkau ambil, mana yang buruk tinggalkan. Tufail bagaikan terpaku di tempatnya. Ketika Rasulullah pulang, ia pun mengikutinya sampai ke rumah dan menemuinya. Di hadapan Rasulullah ia bertanya, "Ya Muhammad, sesungguhnya kaum Anda berkata kepadaku tentang diri Anda begini dan begitu. Mereka menakut-nakutiku dengan urusan agama Anda. Oleh karena itu, aku menyumbat telingaku dengan kapas agar tidak mendengar sesuatu dari Anda. Tetapi Allah menghendaki supaya aku mendengar sesuatu dari Anda. Ternyata apa yang Anda ucapkan semuanya benar dan bagus. Maka ajarkanlah kepadaku agama Anda itu." Tufail masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadanya agama Islam. Dibacanya Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Sejak saat itu ia masuk Islam dan menetap di Makkah beberapa lama, mempelajari agama Islam. Ia menghafal ayat-ayat Al-Quran yang dapat ia hafal. Ketika hendak bermaksud kembali kepada kaumnya, "Ya Rasulullah, aku ini pemimpin yang dipatuhi oleh kaumku. Aku bermaksud hendak kembali kepada mereka dan mengajak mereka masuk Islam. Tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberiku bukti-bukti nyata yang dapat memperkuat dakwahku kepada mereka, supaya mereka masuk Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera berdoa agar Tufail dijadikan baginya tanda supaya kaumnya semakin percaya kepada Tufail. Mendapat cahaya di tongkatnya di tengah perjalanan pulang, keluarlah suatu cahaya di antara kedua mata Tufail seperti lampu. Tufail berdoa, "Ya Allah, pindahkanlah cahaya ini ke tempat lain, karena kalau cahaya ini terletak di antara kedua mataku, aku khawatir kalau kaumku menyangka mataku telah kena sihir lantaran meninggalkan agama berhala." Dengan izin Allah, cahaya itu dipindahkan ke ujung tongkatnya, bagaikan sebuah kandil tergantung. Setelah berada di tengah-tengah kaumnya, yang pertama-tama mendatanginya adalah bapaknya sendiri. Beliau sudah berusia lanjut. Keluarga Tufail masuk Islam ketika Tufail menawarkan Islam kepada bapak dan istrinya. Mereka mau mengikuti ajaran Islam, namun saat ia menyeru kaumnya, tak seorang pun dari mereka yang mau mendengar seruan Tufail, kecuali Abu Hurairah. Dia paling cepat memenuhi panggilan Islam. Tufail datang memenuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah bersama Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Bagaimana perkembangan dakwahmu, hai Tufail?" "Hati kaumku masih tertutup dan sangat kafir. Sungguh seluruh kaumku kabilah Daus masih sesat durhaka," jawab Tufail. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi mengambil wudhu. Kemudian beliau sholat. Sesudah sholat asar, beliau menadahkan kedua tangannya ke langit lalu berdoa. Pada saat itu, Abu Hurairah merasa khawatir, jangan-jangan Rasulullah mendoakan agar kabilah Daus celaka. Tetapi sebaliknya, Rasulullah mendoakan agar Allah memberikan hidayah kepada kaum Daus. Rasulullah segera menyuruh pulang, dan benar saja, saat Tufail menyuruh kaumnya, mereka segera menyambut ajakan Tufail. Sejak itu, hingga Rasulullah hijrah, Tufail menetap di negerinya. Tufail selalu mendampingi Rasulullah. Fatu Mekah setelah pembebasan kota Mekah, Tufail minta izin kepada Rasulullah agar diperbolehkan pergi ke Dzulkarnain untuk memusnahkan berhala-berhala yang ada di sana. Rasulullah memberi izin kepada Tufail. Ia berangkat ke tempat berhala tersebut dengan satu regu tentara dari pasukannya. Sewaktu sampai di sana, dan mereka bersiap hendak membakar berkala Dzulkarnain, berkerumunlah kaum laki-laki, perempuan, dan anak-anak sekitar mereka, menunggu-nunggu apa yang akan terjadi. Mereka menduga akan terjadi petir dan halilintar bila regu Tufail menjamah berhala Dzulkarnain itu. Tetapi Tufail dengan menetap
menuju berhala itu disaksikan oleh pemujanya sendiri. Beliau menyulutkan api tepat di jantung Zulkarnain sambil bersajak, "Hai Zulkarnain, kami bukanlah pemujamu. Kelahiran kami lebih dahulu daripada keberadaanmu. Inilah aku, menyulutkan api di jantungmu." Sekian cerita dari saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.